kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Al-ayat terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ibu-ibu Majelis Taklim Bina An-Nisa daerah mana ini? Jeruk, Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kasih sehat walafiat. Amin. Semoga Allah tambah rezekinya. Amin. Rezeki yang tidak diduga-duganya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bina An-Nisa, alhamdulillah. Bina itu membina, An-Nisa itu wanita. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jangan usil dengan tetangga. Karena dengan tetangga itu ibu nyuwun sewu dengan saudara yang jauh lebih dekat dengan tetangga. Ada susahnya, ada senangnya tetangga. Maka tema ini saya angkat, jangan usil dengan tetangga. Maksudnya ibu ya, Majelis Taklim Bina An-Nisa Jeruk, Semarang, Jawa Tengah yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Semoga doa-doanya diijabahi oleh Allah. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan kepada umatnya, hai umatku, siapa yang ingin selamat dunia akhirat, ikuti dua wasiatku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini mari kita bahas. Sebelum kita bahas tentang jangan usil dengan tetangga, mari kita simak ayatnya tadi. Takut kepada Allah tentang ucapan. Surat 33 Al-Ahzab ayat yang ke-70. Allah memerintahkan kepada kita beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Dalam hal apa? Wa qulu qawlan sadida. Dalam ucapan. Kalau ibu ucapannya menyakitkan hati dengan tetangganya, maka tetangga pun akan merasa berbeda. Sama halnya dengan kita. Ada tetangga yang main-main, masuknya asal ceplos. Jujur ibu, kalau ngomong itu mikir dulu atau ceplos dulu? Contoh, ceplos nih, kita ketemu di jalan. Bu, kok dengerin jenengan tak tau ketok, saiki mripate sumpuk sisa berputaran lho. Kira-kira ucapan kayak gini tersinggung gak orang yang kita ajak ngomong? Kalau itu panjenengan tersinggung gak? Karena jenengan tersinggung, jawabannya mulai masalah batu, masalah batu.
aku mau apa nggak mau, aku nangis apa nggak nangis, aku sedih apa bahagia, masalah. Itu berbahaya. Ucapan ini berbahaya banget. Maka kalau kita dengan tetangga hati-hati, karena seandainya kata para sahabat, ya Rasulullah, seandainya tetangga-tetangga ini punya hak untuk dapat waris, dia dapat waris. Berhubung urusan waris itu hanya keluarga kandung. Padahal yang nolong panjenengan nek ono susah tetangga, betul nggak Bu? Nek panjenengan ono bahagianya sing membantu juga tetangga, betul nggak Bu? Ya, maka tolong itu dijaga. Oke, itu ayatnya ya. Tadi perintah orang beriman, kalau jenengan takut sama Allah, jaga lisan. Jaga lisan dengan tetangga itu perintahnya disuruh jaga lisan. Karena lisan ini nyuwun sewu tidak ada tutupnya, betul? Apalagi ada kata-kata wanita itu lisannya kayak ember, positif atau negatif? Negatif. Ember itu mulutnya lebar. Apalagi ember ini pecah, apa yang terjadi suaranya? Iya, pecah itu gampangan bocor. Kalau kabar siti ember itu berarti negatif. Nah memang beneran tetangganya kita kok itu jangan diperjelas. Maksudnya Bu, misalkan orang setahun, oh boleh jenengan kilo mbak, Bu, nih. Ya udahlah, urusannya masing-masing. Aku udah tahu. Itu aja Bu, kalau salah nama apa namanya? Namanya Bu Boni, nasi bumbu. Oh iya toh, iya emang benar. Kemarin juga nih. Astagfirullah. Oke, jadi nyuwun sewu, ayat ini ibu disuruh takut kepada Allah apa yang diucapkan, karena ada karenanya ini. Karena ibu kenapa disuruh takut tentang ucapan dengan tetangga wabil khusus, karena tetangga ini yang paling dekat dengan kita, karena saudara itu jauh Bu. Saudara itu jauh, maka nyuwun sewu dengan tetangga jangan usil tadi. Ucapan ibu ini disuruh hati-hati karena setiap yang diucapkan diminta pertanggungjawaban. Tertera di dalam surat 17 Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Perlu diwaspadai bahwa apa yang diucapkan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tadi sudah diterjemahkan surat Al-Isra ayat yang ke-36. Fa'ulaika kana anhu mas'ulan. Apa itu yang dipertanggungjawabkan? Kenapa tadi orang mukmin yang surat 33 Al-Ahzab ayat 70, orang mukmin, orang beriman disuruh takut sama Allah apa yang diucapkan. Ini loh alasannya surat 17 ayat 36, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Apa itu? Satu, innas sam'a, apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar biasanya sing ember langsung cerita, betul? Benar nggak benar langsung diceritakan, betul? Kalau nggak ngomong, ibu hati-hati menerima pesan lewat WA, lewat tulisan, langsung ibu kabar ini nggak jelas tapi langsung disampaikan kepada orang lain. Itu hati-hati. Apa yang didengar ibu nanti semua ditanyakan oleh Allah. Kalau ibu nyuwun sewu, apakah fakta? Kalau ibu dengar biasanya komentar fakta atau mitos.
Kira-kira orang komentar itu baik atau negatif? Kira-kira dia suka komentar laki atau perempuan? Astagfirullahaladzim. Bina Hanisa adalah kumpulan para wanita. Astagfirullahaladzim. Nek laki-laki kenapa sih kok kira-kira hidupnya itu apa ya? Tahan dulu. Suruh respon, suruh. Tapi jangan tidak ya Bu. Sekalian surat hidup sisa malah kabar. Astagfirullahaladzim. Oke. Yang ditanyakan oleh Allah yang pertama tadi, apa yang didengar ibu harus saja. Yang kedua, apa yang dilihat wal basar. Bentuk yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat ditanyakan apa yang ibu lihat. Biasanya wanita juga sama, apa yang didengar, apa yang dilihat juga komentar. Betul? Kira-kira lebih tajam mana, dengar atau melihat komentarnya itu? Melihat ya. Contoh, belah baju kok kayak gini. Mulai satu, ini tidak aku kecil. Kira-kira sikap seperti ini merendahkan orang lain gak Bu? Merendahkan orang lain kan Bu? Berarti tipe orang yang merendahkan orang lain itu orang sombong. Anda terangkan ciri sombong banget. Lanjutin yang ketiga. Ciri tanda, maksudnya semua yang akan diminta pertanggungjawaban yang ketiga adalah waduh ada apa yang dirasakan dalam hati. Ibu masih merasakan dalam hati, kok ternyata ucapan ini pun gak enak, termasuk yang sombong tadi. Ciri-ciri sombong ada di surat 31 ayat yang ke-18. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita simak hari ini. Kalau tadi, kenapa ya nomor 1, poin 1 tadi surat 33 ayat yang ke-70, orang mukmin disuruh takut sama Allah apa yang diucapkan. Kenapa? Alasannya ada 3 tadi. Surat Al-Isra ayat yang ke-36, apa yang ibu dengar, apa yang ibu lihat, apa yang ibu rasakan, semua ditanyakan oleh Allah. Fa'ulaika kana anhu mas'ula, semua ditanya. Kalau sikap ibu dengan tetangga kok sombong, cirinya sombong kayak apa sih? Sombong sekali. Kira-kira yang suka sikapnya sombong itu laki atau perempuan? Bina Anissa, semoga selalu dalam perlindungannya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin ya Allah. Kok ternyata DPO jadi kok Bina Anissa wanita. Semoga solihah ya Bu ya. Ya Allah. Ciri-ciri sombong ada 3. Yang pertama, wala tusahhir khaddaka linnas, memalingkan buang muka, memalingkan muka. Coba nih. Ya, kira-kira sih yang meringos itu laki atau perempuan? Astagfirullah. Bina Anissa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kira-kira ke sini. Kira-kira yang suka dalam pengajian itu laki atau perempuan? Alhamdulillah. Emosi waktu saya ini alhamdulillah. Ya Allah Bu, orang yang suka plengos, yang sinis gitu loh Bu, yang model-model aja, baju kayak gini.
jenengan duit-duitku dhewe kan sadari ngono kok jenengan bales. Duit-duitku dhewe ngopo ngurusi kan gitu kan Bu. Aku punya uang sendiri, aku mau beli apa aja suka-suka aku lah. Kenapa kau urusi? Gitu loh maksudnya. Nah untuk bilang nih dari nyuwun sewu, ibu kalau disinggung misalkan ibu berbaju tapi yang di sini kembang-kembang, di sini konak-konak, di sini lereng-lereng, misal loh, pede nggak tuh pakai kayak gitu. Memang itu orang pede, orang sadari, orang biasa ngobrol maksudnya. Tapi ini orang pede, jalan dengan ini jepret, kuning, ini hijau, itu suka-suka dia Bu, jangan di sini diam. Mulutku biasa nih Bu, dari rumah biasa ngomong suami ini, alah kok Bu, selesai ngomong, itu urusannya ngomong dia, kan ngomong Bu. Jangan betul kalau tonggo nih kasih bumbu. Pas gak Bu? Atau naik minuman dikasih tutup, pas gak Bu? Pas. Banyak tenang gitu kan. Itu berarti mau LEKB. Dengan elek astagfirullah. Ciri sombong yang kedua. Mas tadi sini sih Bu ya. Ciri yang kedua adalah wala tamshi fil ardi maraha. Jalannya aku ikut tahu aku sedekah dulu aku nek dalan gak ngurungi orang itu namanya aku. Hati-hati ya, ini pernah saya ikut akamin ya Bu, walaupun sudah umum tapi duit saya tidak bilang. Saya cuma beruntungnya kalau aku baca aku gak pakai kacamata, itu doang aja gak pakai plus. Ini saya win. Kalau saya di rumah gak berkacamata, ada orang lewat saya gak lihat itu siapa. Akhirnya orang pada bilang, Mas Kufa sombong banget, tetap duwe kok gak ngurungi, kan? Ya wis, aku sadar diri karena gak uruskan, aku sikap. Kalau aku gak berkacamata, ketemu orang langsung tak sapa. Senyum, apa kabar nih? Bu Mas Kufa saya kok senyum-senyum tinggal saya kisah sume, ramah, nyata, senyum. Dikatakan di baliknya ada niat apa? Astagfirullah. Orang sombong sih mau beliau memang ibu ya. Cuma kita dikatakan kok sombong gak nyapa, ibu ubah. Sekarang nyapa, monggo, Pak, Bu, kan gitu. Makanya ibu mata melihat ini banyak tantangannya. Contoh pokoknya apa itu kan? Kok saya ingin aku mau ya? Dulu orang ini melakukan sempoyong renal ini. Sempoyongnya kanan kiri, astagfirullah. Nanti bukan aku itu seneng. Masalah kecil-kecil kayak gitu dibahas. Makanya ibu, kalau ada bahas orang lain, sudah lah Bu, aku dewi bener-bener gitu aja. Kok harus ngurusi wong liya, ngurusi apa dewi gitu. Astagfirullah. Ciri sombong yang ketiga, muhtalil fakhur, merasa bangga dan merendahkan orang lain. Bangga. Nyuwun sewu, itu bangga masih dalam hati, belum terucap di sini, Allah mengampuni. Tapi kalau bangga sudah terucap, contoh aja. Ibu disapa orang ketika pengajian, Masya Allah, ibu datang kasih, gitu kan? Harusnya jawabannya Alhamdulillah, urusan rumah udah selesai. Ternyata ibu sombong membanggakan diri, aku gitu loh. Tampaku, mulai kan? Gak bisa ada pengajian sebesar ini. Astagfirullah, hati. Itu peluang ketua atau sekretaris? Gak punya.
Kalaupun itu ketua, ya wajar aku pengurus, kan gitu kan. Dan sekretaris ya wajar aku sing muda. Mosok kaburo mantan, bisa ngomong, apa dicuali, jargoni, bisa ngomong, bisa kerja, bisa melakoni. Kadang aku sekretaris, kadang aku ketua, ya aku mengawali. Nah itu perlu diwaspadai. Oke, itu ciri sombong di dalam Al-Quran jelas. Satu apa tadi Bu? Lemos, tadi coba ya, membuang muka, memalingkan muka, sinis. Yang kedua apa Bu? Jalannya aku, menyepelekan jalannya aku itu apa nih ngarang sok itu positif apa negatif? Sok pinter berarti orang pinter, sok ayu berarti orang ayu, sok ganteng berarti orang ganteng gitu ya Bu ya, sok kaya berarti gak kaya. Begitu juga yang ketiga, yaitu membanggakan diri, merasa lebih. Aku paling benar, aku paling orang yang seperti itu sombong. Urusan hidup sudut pandangnya berbeda-beda, betul Bu? Jangan merasa aku paling benar, semuanya kalau itu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, insya Allah benar. Oke, sekarang kita bahas hadisnya tentang menghormati tetangga. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Arba'in, hadis yang ke-15, Allah menyebutkan man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Satu. Yang kedua, man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang ketiga, man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari Muslim. Terjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis ya Bu. Arba'in, hadis yang ke-15, yaitu perintah menghormati tetangga. Isi lengkapnya, isinya ada 3. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi yang pertama, hadis Arba'in 15 adalah man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Isi yang pertama hadis ini adalah barang siapa beriman kepada Allah. Allah baik ya Bu, asli kita belum lihat. Kapan kita lihat Allah? Ketika tersebut meninggal, ketemu wajahnya Allah. Ulangi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, jika tidak bisa bicara baik, dia terangkan. Jujur, Majelis Taklim Bina Anisa Jeruk Semarang Jawa Tengah. Apakah wanita diam itu susah atau mudah? Susah. Mongkon meneng, wong turu ora meneng. Lindur kuwi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok wanita itu susah diam? Karena keturunannya ini loh, ada yang ngomong, weh. Nah laki-laki beda Bu, kodratnya, keturunannya jangan mau milih lah tapi
daripada bikin masalah. Karena wanita kalau sudah sombong, tingkatannya kalau wanita sudah sombong itu Bu ada 3. Tingkatan yang masih rendah sombong wanita itu tadi ya Bu, sombong yang tadi ya Bu. Wanita tingkatan paling rendah sombongnya itu masak. Aku yang penting masak. Makan rak makan terserah. Makan rak makan kamu gitu maksudnya. Itu dia sudah marah. Gak pakai ngomong. Karena wanita kalau masih ngomong kadang-kadang itu masih sayang. Gak boleh ini, gak boleh itu, ini, oke, ngomong oke, itu masih sayang. Tapi kalau sudah diam, 1000 bahasa, betul? Masak sih penting tugasku. Makan rak makan, terserah itu ini masih mesum, mutung ya. Meningkat nih Bu, nih, wes masak. Pergi terserah, aku pergi sendiri juga bisa. Lo mau karmu, orang karmu, aku rumah dewi, yo bisa. Iki meningkat meneh, iki yang paling tinggi. Tanpamu aku bisa. Sopo kan Bu? Tanpamu aku bisa. Kenapa? Wanita bekerja boleh duit bisa. Wanita ngurusin rumah bisa. Wanita masak bisa. Laki-laki mulai bantah sama wanita, mereka masakin. Betul gak Bu? Nggak mesum. Astagfirullahaladzim. Makanya Ibu jangan sampai seperti itu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Isi hadis arba'in yang kedua. Man kana yu'minuna billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Dua-duanya ini kok Bu, Allah gak kelihatan, dari akhir juga gak kelihatan. Falyukrim jarahu, hormati tetangganya. Kok tetangga usil dengan kita, lebih baik diam. Betul Bu? Kita disuruh diam. Kalau ada yang usil dengan kita, urusan dengan kita digoyak-goyak. Ya Ibu, contoh. Lagi viral kan kayaknya, buang kotoran nggak boleh tonggoni, buang sampah nggak boleh tonggoni. Ya kan Bu? Berarti kan ini kan. Nah Ibu kan marah kan? Apa Ibu mau tuh di FSC sekarang FSC-nya bagus, gratis Bu, mau nggak? Ya enggak lah ya. Kan enak gak enak mau main dewi itu kan Bu. Enak enak rumah dewi itu surga. Baiti jangan di surga itu rumahku. Itu hati-hati. Jadi tetangga nanti sikapnya apa kita dengan tetangga? Insya Allah nanti saya sampaikan. Jadi Ibu kalau dengan tetangga jangan seusir atau. Kalau Ibu bertamu dengan tetangga juga harus tahu diri. Jangan asal masuk. Misalkan ini rumahnya gandengan, kok pintu tetangga bukaan, kok Ibu masak ini mau kurang pasti. Tunggu nih pintu nih dapur belakang bukaan, terus Ibu kalau mau masuk, ternyata di rumah lagi ngapa-ngapain, nggak tahu kan Bu? Itu tidak boleh. Itu melanggar. Itu dosa. Kenapa? Karena itu bukan wilayah Ibu, bukan rumah Ibu. Asal masuk, asal ngambil, namanya mengambil tanpa izin, namanya apa Bu? Mencuri. Kata Rasulullah, seandainya yang mencuri itu anakmu Fatimah, hukumannya apa Bu mencuri? Dipotong tangannya. Nyuri sekali di pergelangan sini, nyuri kedua di pergelangan sini, nyuri ketiga di pergelangan sini. Makanya Ibu, kalau ada orang yang sudah dipotong di sini itu gimana Bu Ibu lihatnya? Ya, berarti hati-hati terhadap mereka yang seperti itu, karena di Arab berlaku hukum Islam. Kita harusnya paham orang yang suka nyuri gimana caranya. Arab
anggur kapena, urut bispo, bangga, aku masih muda, misalkan gitu ya. Ibu solusinya, pintu itu tutup semuanya. Kalau ternyata, dia ketok-ketok pintu. Nah, cara bertamu itu nanti ada orang itu dulu. Yang ketiga, isi ayat hadis tadi 15, maka yu'minuna billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Kan ibu disuruh menghormati tamu, tamu juga harus tahu diri ketika bertamu. Etika bertamu tertera di dalam surat 24 ayat yang ke 24 itu An-Nur, ayat yang ke 58 aja, langsung diterjemahin aja. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba saya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin pada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu, di tengah hari dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Etika bertamu. Etika itu apa, Bu? Bukan etika ya. Etika, adab, perilaku, perbuatan. Nek jenengan bertamu itu etikanya ada 3. Tolong, nek itu putra-putri ibu, cucu-cucu di rumah, nek mau masuk ke kamar kita, 3 waktu ini harus izin. Itu kalau di dalam rumah. Atau kalau yang dari luar rumah, dari orang lain masuk ke rumah orang lain, berarti 3 ini harus minta izin. Apakah 3 waktu itu tertera di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 58. Talaqatu auratin lakum. Itu aurat kita. Aurat itu yang gak boleh diketahui orang lain. Kalau kita mengizinkan orang lain masuk ke kamar kita, kita sudah siap masuk. Atau kalau orang lain dari luar masuk ke rumah kita, kita juga harus sudah siap masuk. Ya. Khawatirnya kalau kita belum siap, belum berhijab, tahu-tahu ada orang masuk. Nyuwun sewu, wanita yang muslimah kalau lihat kesana yang tidak berhijab, nyuwun sewu, berhijab itu wajib atau sunnah? Sadar, kalau ibu belajar di luar gak berkerudung berusaha berhijab. Istighfar. Bino boleh bocor kan kerudung ya Allah. Ya Allah. Ibu sadar nggak menutup aurat itu wajib? Wajib, sadar. Berarti kalau keluar rumah, hanya cuma sebentar kok keluar rumah belanja. Yang jualan pakai motor, laki-laki. Lihat kita enggak? Atau merem laki-lakinya? Ini tulisin mobil. Rasanya belum ibu orang kaki angkat itu jualannya. Nggak mungkin laki-laki monggo bu pilih bu, kan mungkin. Udah pernah memandangkan Kalau kenikmatan kok dilewatkan ya. Makanya jangan katanya jujur, jangan itu perempuan. Kalau lihat laki-laki datang merem atau melek? Bina Anissa. kantor lo jadi
Ini sahabat Ali Bu, sahabat Ali itu mantunya ya Bu ya, suaminya Fatimah. Sahabat Ali sebelum nikah dengan Fatimah, setiap apapun pasti diceritakan dan ditanyakan kepada Rasulullah. Beliau jalan menuju ke rumah Rasulullah. Ketika dia jalan ke rumah Rasulullah, menuju ke rumah Rasulullah, di jalan ketemu wanita cantik. Laki-laki karena paham langsung menunduk. Terus setelah menunduk di sini dibisikin setan. Lihat lagi Ali, lihat lagi. Terus nengok, terus pelan. Terus sampai ke rumah Rasulullah. Itulah hebatnya para sahabat, menanyakan apa yang sudah dilakukan. Ya Rasulullah, aku akan bertanya. Saya tadi di jalan ketemu wanita cantik, saya menunduk. Ternyata saya terganggu dengan setan, maka saya menengok kembali terus mentelan. Apakah ada bedanya pandangan pertama sama pandangan kedua? Beda. Pandangan yang pertama itu nikmat Allah, syukuri. Pandangan yang kedua itu setan. Jadi perpanjangan mentelan berarti kayak setan. Astagfirullahaladzim. Makanya ibu kalau melihat sesuatu yang takjub, kembalikan ke Allah. Masya Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus duduk, mau duduk terus. Baru si pakai kok sadar. Astagfirullah. Istighfar. Ibu mentelengi dan sampai menteleng itu dari setan Bu. Tapi kalau mau tadi, Masya Allah harus menunduk itu nikmat Allah. Oke? Etika bertamu ada 3. Yang pertama, karena harus kita izin ya Bu, yaitu Allah menyebutkan yang pertama adalah min qabli sholatil fajr, sebelum subuh. Masa Allah nomor tamu sebelum subuh? Ada, kalau itu luar kota dan sampai sana jam 3 misalkan, itu kan dini hari. Kok ibu belum janjian? Ini pernah saya alami soalnya. Saya ke Malang naik mobil, aku udah janjian sama saudaraku di sana. Ternyata jam-jam segitu, wayai Ramadan dulu, wayai orang sahur, khawatir gue merepotkan. Aku mending ke alun-alun, namun kan ono si jualan. Besok makan di sini dulu, sholat di alun-alun ono masjid sampai selesai, dan subuh baru takliah. Aku posisi sudah di masjid. Apakah aku bisa ke rumah? Ternyata dia bilang, udah mau sering nggak mau sahur ya, jelasnya wis subuh ya bersahur, tanya masa mau sahur. Oh ya wis gitu kan. Artinya Bu, misalkan aku tadi langsung telepon saudaraku, mungkin oke aja. Aku yang tahu diri, aku ngajak rombongan langsung berlutut rono, mungkin belum persiapan untuk sahur, kan enak kan Bu. Nah, itu etika itu seperti itu. Jadi ibu misal ini tetangga, ibu punya anak yang mungkin siap mau melahirkan, ternyata yang punya mobil tetangga, diketok-ketok di bel-bel nggak buka, karena ibu nggak janjian, tidak salah yang punya mobil, maksudnya. Atau ibu tahu-tahu di rumah, kayaknya ibu misalkan belum subuh kok selalu ting-tong, assalamualaikum, karena biasanya salah sih Bu. Pasti kan ada sesuatu segala kan. Nah ibu kok keluar, kok saya langsung keluar, seikhlas saya, itu pahalanya gede. Karena itu mengusik kekhusyuan kita dalam kondisi sholat tahajud kan jam segitu. Tapi kita mau, pahalanya gede. Etika bertamu yang harus izin dulu. Yang kedua adalah wahina tabaruna thiyabakum minal dhahirah, ketika istirahat setelah sholat duhur. Berduhur Bu, istirahat setelah duhur itu gak harus istirahat sih sebetulnya. Setelah sholat duhur itu dengan bermakan istirahat gitu ya.
Atau mungkin umumnya kita betul waktunya makan. Waktunya makan kan? Waktunya makan. Kalau ibu kalau pintar jangan nggak buka nggak urusan kita. Karena ibu waktunya waktu makan. Tapi ibu mumpung orang datang, insya Allah kamu membawa rezeki ibu ya. Terus ibu ngasih makanan, ya masya Allah. Ini yang pernah apa lagi? Saya dapat pepes Banten gede-gede, sudah aku makan. Terus ada yang datang. Ketika ada yang datang, tak tawarin lah. Oh maaf, saya nggak makan. Yaudah tak bawain ya di bawah. Terus tamu ini bawa pepes saya. Aku dapat 3, tak kasih pepes. Nah, terus dibawa pulang. Ternyata pepes 2 tak kasih, aku makan 1, tak kasih 2. Orang yang dibawa pulang yang kedua ini, dia lagi makan, ada tamu juga makan bareng. Ketika dia mau tamu ini tadi makan bareng, kok koyok pepesku ya? Kok tekan ini ya? Oke, makin sampai entar. Terus bercerita. Udah selesai makan bercerita yang dari rumah saya tadi. Aku tadi tuh habis dari rumah semua dapat pepes Banten, enak info. Ikulah Bantenku. Langsung bu dia pulang telepon saya. Mas Mufa, kalau nggak suka dibuang aja, jangan kasih orang. Dia marah-marah kan bu. Aku diam aja, dia lanjutin. Terus tak telepon, tak jawab. Mau saya ya bu. Pepes tadi sudah aku makan, ibu dapat pahala. Terus tak kasih orang, kok ibu makan boleh dewi, pepesnya dewi, nanti rezeki gak kemana kan? Itu ibu juga dapat pahala. Terus dimakan dewi juga dapat pahala. Jadi pahala ibu diperpanjang menjadi 3 saluran. Oh my god, iya kan ya, nek tak pangan aku kok jadi apa pahala nek aku pahala. Dan ini mau ono wong liya, kok loro. Dan ini mau liya iki mau ono jenengan kamu mangan sisa, yo rezeki iki jenenge. Oh, nek ngono sok jenengan tak paling akeh lho. Alhamdulillah. Ya jual dulu. Walah, itu berarti nek aku paringi orang sama aku ibu ngasih kain ke orang nggak pakai, terus kasih orang lain atau baju gitu ya, terus ibu tahu kok pakai yang punya aku gitu kan, dan ibu diperpanjang. Makanya kalau sudah ngasih seperti ibu meludah, apakah dijual lagi? Kalau sudah ngasih sudah kayak meludah, kayak buang kotoran, apa kayak punya gede sendiri. Enggak kan bu? Ya sudah gitu loh bu. Maksudnya udah tadi mau apa? Maksudnya udah yang barang dengan kasih biar ikhlas, biar ibu mau dimanfaatkan, maksudnya manfaat pahalanya kebaikan, insya Allah. Karena hal jazaul ihsani illal ihsan, itu surat Ar-Rahman ayat 60. Kebaikan balasannya kebaikan. Yakin aja. Lanjut, etika bertamu yang terakhir, yang ketiga. Tadi udah, yaitu adalah wa min ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya, ibu kalau bertamu harus janjian. Kenapa? Istirahat malam ya bu ya, atau makan malam. Jadi tiga ini sebelum subuh harus janjian dulu, setelah duhur, setelah isya. Selain ini bebas. Jam 10 langsung datang. Nek rezeki yo, alhamdulillah. Nek orang yo, rumah modal. Aku nek lebaran biasanya gitu, gak pakai janjian. Silaturahmi. Ternyata tidak ada. Zaman dia ngurung HP, nulis kertas. Aku tadi kesini silaturahmi langsung dilepokin di pintu. Sekarang malah HP. Maaf lahir batin, saya sudah ke rumah, tidak ada orangnya, terus saya balik. Itu sudah dapat pahala sama. Maksud soalnya ngomong ngomong, aku mau datang dia, mek khawatir repot. Maksud tuh khawatir repot mulai dimasak-masakin, misalkan di Jepang-Jepangin, sakno. Cuma kalau lebaran kan umumnya kesana makanan. Sekarang jualin. Ibu ketika sudah dipersilakan masuk, ibu bertamu dulu tadi. Nyuwun sewu. Ibu ketika bertamu sudah dipersilakan masuk dan tuan rumah
Ibu sebagai tamunya ya. Tuan rumah tidak nanya ibu puasa apa tidak, langsung silakan yuk makan. Apa yang mau ibu ambil sikap? Nggak tahu atau bablas puasanya? Tergantung niat puasanya. Nah ibunya puasanya apa? Nggak pernah saya tawar itu niat puasa Syawal. Semua keluarga puasa Syawal. Silaturahmi ini Demak. Wis jam setengah dulu, jam lurunan sudah dipersilahkan. Terus langsung makan Bu. Kita pada puasa. Aku tengok suami. Langsung tandanya gini. Jadi sudah membatalkan. Karena yang kita silaturahmi lebih sepuh, lebih tua. Terus apa yang terjadi? Langsung es sirupnya yang disediakan. Nah aku dulu ya Allah, ini sebelum kasar maghrib. Tapi dia pernah mau kita silaturahminya memang lagi puasa. Ini ya udah. Tapi kalau ibu puasanya nyaluta, dan masih jangan dibatalkan. Maaf ibu, saya puasa nyaluta. Tapi kalau ibu puasa sunnah, silakan batalkan. Tapi memang ibu hari ini kan orang puasa kan ini. Kok orang mantenan? Ibu niat mantenan apa niat poso? Ada ketui mantenan poso. Itulah mas otaknya. Masih ada besok ibu, masih ada puasa ayam murtid. Ibu niati ayam murtid bukan niati Senin Kamis. Oke, itu ketika bertamu juga harus diperhatikan ketika tetangga kita ini harus tahu diri. Dan ibu ketika bertamu juga harus paham, jangan langsung tolong kalau sebelum dipersilahkan masuk. Misalkan walaupun itu bukan harus izin dulu, tetap ketok pintu, assalamualaikum, dipersilahkan masuk apa enggak, jangan langsung. Dan ibu ketika bertamu jangan langsung menerung di ruang tamu ya Bu. Setelah ini tempat assalamualaikum langsung berbalik Bu. Siapa tahu di dalam tadi belum siap menerima, belum berijab, khawatir. Makanya jangan ketika assalamualaikum benar saya mau apa? Astagfirullahaladzim. Jadi ibu dengan tetangga jangan usir. Nanti macam-macam sudah kita bahas ya. Jadi berhati-hati karena tetangga lah yang akan menolong sedih susahnya, bahagianya. Jadi itu adalah tetangga. Walaupun tetangga kita menyakitkan ibu akan digugurkan dosa-dosanya karena ibu ikhlas menerimanya. Contoh, dia perlu ibu, orang kok jalannya sedekah terus baik. Tak pernah ngasih aku, tak masalah jalan punya rezeki. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Allah yang akan balas. Insya Allah itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat ya Allah kepada Majelis Taklim Bina An-Nisa Ceruk Semarang, Jawa Tengah. Dimudahkan segala urusan-urusannya ya Allah, urusan dari mulai dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, kami yang hadir saat ini Bina An-Nisa, jika masih banyak dosa ya Allah, mohon kami diampuni. Jika ada kesulitan kehidupan ya Allah, mohon kami diberikan jalan keluar. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan kami ya Allah.
Jika kami ada hutang, dimudahkan untuk melunasinya ya Allah. Cukupkanlah kami ya Allah dalam kehidupan dunia sampai akhirat kelak nanti. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan doa kami, jamaah kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang hadir saat ini, Majelis Taklim Bina Anisa diberikan oleh Allah umur panjang yang barokah ya Allah, banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah, yang sudah dimiliki selalu berkah ya Allah, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina khairuhu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadlillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah kata saya minta maaf. Alhamdulillah, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.